Balik lagi di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kita akan melanjutkan tutorial dari CSS. Kita akan membahas tentang CSS text. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang color. Color adalah properti CSS yang digunakan untuk memberikan warna pada teks. Jadi sudah umum kita sudah membahas di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, baik itu HTML maupun layout, kita sudah membahas yang namanya color. Tapi kita akan juga bahas di sini sebagai pengingat saja. Dan kemudian nilai warna bisa menggunakan color name, hex, dan RGB. Oke, kali ini kita akan coba untuk mendemokan. Jadi yang pertama ini saya sudah membuat yang namanya HTML dan menggunakan editor Sublime. Dan kemudian saya juga sudah menghubungkan dengan style 5 CSS. Oke, jadi seperti ini. Dan di dalamnya sudah ada body untuk menentukan font family-nya yaitu Arial. Yang pertama saya akan coba untuk buat yaitu heading 1. Jadi untuk sebagai demo misalkan ini judul teks seperti ini. Dan kemudian di bawahnya saya beri paragraf. Oke, seperti ini. Dan saya isi misalkan isi paragraf 1. Oke, seperti ini. Dan kemudian saya copy agak banyak sebagai kontennya. Oke, seperti ini. Dan kemudian saya akan coba untuk copy di bawahnya untuk paragraf 2. Untuk paragraf 1 ini saya akan beri nama yaitu kelas P1 dan yang paragraf 2 ini kelas P2. Kita akan ganti untuk kontennya. Jadi ini adalah paragraf 2. Oke. Di paragraf 2 ini saya akan coba untuk buat hurufnya ini jadi besar semua. Jadi kita akan coba untuk demokan perbedaan dari penggunaan properti teks untuk paragraf 1, paragraf 2 dan juga heading 1. Oke, cukup. Yang pertama adalah kita kembali ke style 5 dan kita akan seleksi untuk H1 dan kemudian untuk kelas dengan P1 yaitu paragraf tadi dan kemudian untuk kelas P2. Oke. Di sini saya akan coba untuk mencontohkan yaitu color. Itu kita gunakan properti dari color dan yang pertama kita akan gunakan yaitu color name. Misalkan ini adalah blue. Kalau misalkan kita lihat di sini, maka yang terjadi untuk H1-nya menjadi biru seperti ini. Karena sebelumnya hitam seperti ini ya. Jadi biru. Dan kemudian untuk yang P1 kita akan berikan warna juga. Kita akan gunakan kode hex. Misalkan saya akan gunakan kodenya 300 CBA seperti ini. Nanti akan menghasilkan warna tertentu dari kombinasi 6 karakter ini dan nilainya dimulai dari angka 0 sampai 9, kemudian diteruskan angka atau huruf A sampai F. Dan 0 itu adalah yang paling kecil intensitasnya untuk red. Jadi ini untuk red, 2 karakter ini untuk green dan ini untuk blue. Oke, jadi rednya intensitasnya berapa? Yang paling rendah itu adalah 0 dan yang paling tinggi adalah F. Oke, itu untuk hex dan bisa dilihat di tutorial HTML yang sudah saya buat, itu lebih lengkap lagi. Kita hanya mereview lagi. Dan kemudian untuk yang P2 ini menggunakan RGB. Jadi menggunakan intensitas dari R, red, green, dan blue. Jadi ada 3 parameter. Jadi antara 0 sampai 255. 0 yang paling sedikit intensitasnya dan 255 semakin banyak. Misalkan ini untuk red saya isi dengan 20, kemudian 100 untuk green dan blue-nya 70. Oke. Kalau kita reload, maka yang terjadi adalah ini akan menjadi warna sepertinya ungu ya, dan yang ini hijau.
Setelah itu kita akan coba untuk membahas text align. Jadi text align digunakan untuk mengatur align atau rata teks. Jadi seperti halnya kita sering menggunakan Microsoft Word atau program-program text editor, kita akan mendapati tools untuk meratakan teks. Jadi nilai text align bisa left, yaitu versi defaultnya di HTML, dan kemudian right, center, dan justify. Text align nilainya dipengaruhi oleh text direction. Jadi ada kombinasi misalkan text align dan text direction. Jadi right to left atau left to right itu dipengaruhi oleh text direction. Tapi kita jarang menggunakan text direction dengan text align karena mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Dan kemudian untuk membuat bentuk rata teks seperti koran atau majalah, sifatnya stretch, ke kanan dan ke kiri, gunakan justify. Contohnya saya akan coba untuk berikan yang namanya text align di sini. Text align-nya saya akan buat center untuk yang H1 dan kita lihat di sini nanti akan ke tengah, rata tengah seperti ini. Kemudian untuk paragraf 1 saya akan buat text align-nya mirip dengan di koran atau majalah, gunakan justify. Oke. Kalau kita reload, ya seperti ada tadi bergeser sampai penuh ke sini. Dan selanjutnya saya akan buat untuk yang P2 ini. Yang P2 ini text align-nya right seperti ini. Oke. Kita reload. Nah, jadi dia akan rata kanan. Setelah kita membahas tentang text align, kita akan membahas tentang text decoration. Text decoration digunakan untuk mengatur atau menghilangkan dekorasi teks. Contohnya adalah text decoration none, itu tanpa ada dekorasi. Text decoration overline, jadi ada garis di atas teksnya, dan kemudian text decoration line through digunakan untuk garis yang seperti mencoret ya, strip. Dan kemudian untuk text decoration underline lainnya ada di bawah teks. Jadi text decoration itu mirip dengan bagaimana menggunakan dekorasi garis, baik posisinya di atas, di tengah teks, atau di bawah teks. Dan kemudian sebagai saran itu tidak menggunakan underline untuk teks biasa. Misalkan untuk paragraf artikel itu hindari untuk penggunaan text decoration underline karena akan membingungkan pengguna. Jadi sulit membedakan dengan link, karena link juga standarnya menggunakan underline. Jadi kita lebih baik tidak menggunakan underline, kecuali kalau misalkan kita gunakan kombinasi antara bold, italic, dan underline. Kita akan buat untuk yang di sini yaitu text decoration. Kita akan tempatkan seperti ini. Bukan uppercase ya, tapi ini adalah overline. Maaf. Saya kira itu tadi text transform ya. Kemudian untuk yang paragraf 2, misalkan text decoration, misalkan ini akan saya berikan underline, jadi garis bawah, dan yang di bawah ini akan saya isi dengan line through. Jadi ada garis yang mencoret. Kalau kita reload, nah kita akan lihat di sini ada untuk H1 ini adalah garis di atas teks, kemudian yang paragraf 2 ini ada garis di bawah teks, dan yang paragraf 3 ini, ada line through. Jadi seperti halnya teks dicoret. Ini biasa digunakan kalau misalkan kita ingin sebagai contoh kita berikan harga lama dan harga baru. Harga yang sudah di diskon itu kita tidak gunakan line through, dan harga lama kita line through seperti ini.
Selanjutnya kita akan membahas tentang text transform, digunakan untuk mengatur huruf teks menjadi huruf besar atau huruf kecil. Contohnya ini adalah text transform uppercase menjadi huruf besar, lowercase untuk huruf kecil, dan capitalize digunakan untuk huruf kapital pertama di setiap kata. Jadi hanya huruf pertama di setiap kata yang akan jadi huruf besar. Oke, kita akan buat misalkan text transform. Ini akan saya jadikan uppercase. Kita akan lihat, jadi yang sebelumnya huruf kecil semua, kalau kita reload jadi huruf besar karena menggunakan uppercase. Kemudian untuk yang di bawah yaitu text transform, digunakan, kita akan coba gunakan capitalize. Oke. Jadi kalau kita reload, maka setiap kata atau huruf pertama dari setiap kata ini akan jadi huruf besar karena sebelumnya huruf kecil semua. Dan kemudian untuk yang P2 ini saya akan coba berikan misalkan line through. Bukan, sudah ya line through. Jadi text transform. Jadi text transformnya akan saya buat lowercase. Kalau lowercase nanti dari yang besar jadi kecil semua. Oke, jadi seperti ini. Setelah kita membahas tentang text transform, kita akan membahas yang selanjutnya yaitu text indentation. Text indent digunakan untuk memberikan jarak indentasi di baris pertama. Kalau misalkan kita sering menggunakan Microsoft Word, kita akan gunakan indent untuk misalkan sebuah artikel. Jadi setiap alinea itu kita gunakan indentasi. Jadi jarak antara dari kiri ke ada jarak kiri ke kanan, itu ada jarak misalkan 100 pixel untuk baris pertama saja. Contohnya kalau misalkan kita gunakan text indent ini lebih cocok kalau kita gunakan di paragraf. Jadi kita hanya perlukan di paragraf text indent misalkan 100 pixel, dan kemudian untuk yang paragraf 2 misalkan 300 pixel. Text indent 300 pixel. Kalau kita lihat, maka ada jarak antara baris pertama ini dengan sisi kirinya. Sementara yang di sini ini lebih panjang karena ini 300 pixel. Oke, seperti ini. Jadi sangat penting kalau misalkan kita menuliskan artikel seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang letter spacing. Letter spacing digunakan untuk mengatur ruang jeda atau jarak antar karakter dalam teks. Nilainya bisa bertambah atau berkurang. Contoh di sini adalah letter spacing 5 pixel, jadi jarak antar karakter 5 pixel, atau letter spacing min 2 pixel, jadi jaraknya lebih dekat lagi min 2 pixel. Contohnya kita akan coba gunakan untuk letter spacing di H1. Misalkan maaf, bukan teks ya, letter spacing. Misalkan kita isi dengan 3 pixel. Oke, kita akan lihat kalau ini kita reload maka akan bertambah jarak antar hurufnya. Dan kemudian untuk paragraf 1 kita gunakan letter spacing 2 pixel, dan nanti kita akan lihat kalau kita reload, oke, bertambah jarak. Jadi lebih renggang antar huruf. Kemudian untuk yang di sini di paragraf 2 letter spacingnya misalkan 10 pixel, jadi lebih jauh lagi jarak antar hurufnya. Kalau kita reload, oke, jadi seperti ini. Kita juga bisa gunakan minus. Misalkan untuk P2 ini saya akan gunakan min 2 pixel. Jadi hasilnya dia akan lebih dekat lagi. Oke, jadi seperti ini. Setelah itu kita akan membahas tentang line height. Line height digunakan untuk memberikan jarak atau space antar baris teks. Jadi contohnya line height
0,5, kemudian line height 2. Kalau misalkan line height 0,5 nanti jadi jaraknya itu setengah. Kalau misalkan line height ini akan jadi 2 kalinya. Jadi misalkan untuk line height kita perlukan saja untuk paragraf. Jadi kita ketikkan di sini line height misalkan 2. Jadi tidak perlu menggunakan pixel, jadi kita gunakan saja angka seperti ini. Kalau misalkan di sini di paragraf 2 kita line height-nya yaitu 4. Oke. Kalau kita reload, oke, jadi seperti ini. Jarak antar baris ini akan jadi 2 kali dan ini menjadi 4 kali. Kemudian kita akan membahas tentang word spacing, digunakan untuk mengatur jarak antar kata di teks. Karena sebelumnya kita mengatur jarak antar huruf, ini untuk jarak antar kata. Nilainya bisa bertambah atau berkurang seperti hanya letter spacing. Di sini contohnya 15 pixel, kemudian min 10 pixel. Kita akan tentukan untuk word spacing di H1, misalkan word spacingnya kita isi 10 pixel, jadi jarak antar katanya 10 pixel. Kalau kita reload, dia akan bertambah 10 pixel. Dan kemudian untuk paragraf 1, word spacingnya misalkan min 10 pixel. Jadi nanti akan lebih dekat lagi jaraknya. Kalau kita reload, jadi seperti ini. Jadi seolah-olah ini bersambung seperti ini. Kemudian untuk yang paragraf 2 kita isi dengan word spacing misalkan 50 pixel. Jadi nanti jaraknya akan lebih lebar lagi. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita akan menggunakan ini yang terakhir ya. Oke, yang terakhir yaitu text shadow. Text shadow digunakan untuk memberikan shadow atau bayangan pada teks. Untuk membuat lebih dari satu bayangan pisahkan dengan koma. Jadi ini adalah sintaks dari text shadow. Jadi ada horizontal shadow, ada vertical shadow. Jadi ini untuk jarak horizontal, ini untuk jarak bayangan secara vertikal. Kemudian nilai ketiga yaitu blur radius untuk menentukan blurnya berapa pixel, dan kemudian diisi dengan color, non atau inherits atau inisial seperti ini. Misal untuk H1 ini saya akan berikan text shadow misalkan 3 pixel secara horizontal, kemudian 3 pixel vertikal, dan kemudian 10 pixel untuk blur, dan warnanya adalah 333. Kalau kita lihat, oke, jadi seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan horizontal dan vertikal ini dihitung dari atas. Jadi secara horizontal dan kemudian secara vertikal menurun, horizontal mendatar, vertikal menurun, dan blurnya itu adalah 10 pixel. Jadi semakin besar blur, maka juga bayangan akan semakin terlihat blur, tidak jelas seperti itu. Dan kemudian untuk warna ini kita bisa ganti, misalkan warnanya menjadi red, jadi FF0000, maka yang terjadi ini warnanya akan merah dan blur seperti ini. Kemudian untuk paragraf 1 kita copy saja. Untuk yang dari H1 kita copy di bawah, dan kemudian misalkan ini akan saya berikan 1 pixel saja, 1 pixel, 1 pixel. Kemudian ini untuk blurnya tidak kita beri, misalkan 0 blurnya, dan kemudian warnanya akan saya isi dengan kuning atau yellow. Oke, seperti ini. Kalau kita reload, jadi seperti ini. Ada sedikit warna kuning terdapat di paragraf 1, jadi tidak terlalu terlihat karena kita hanya menentukan 1 pixel saja. Kemudian untuk yang paragraf 2 kita copy saja, kita taruh di bawah. Misalkan kita isi dengan 10 pixel untuk horizontal, 10 pixel vertikal, dan
Ini juga blurnya 10 pixel, dan ini akan saya isi dengan warna black, hitam. Kalau kita reload, menjadi seperti ini. Jadi seolah-olah tulisan ini mengambang. Jadi ada jarak yang cukup lebar dengan bayangannya. Oke, saya akan coba untuk membuat lebih dari satu bayangan. Jadi misalkan untuk H1 ini saya akan buat dua bayangan. Jadi dengan pisahkan dengan koma. Oke, seperti ini. Jadi bedakan dengan shadow yang ada di sini. Misalkan ini 6, jadi dua kalinya 6, dan ini 10, dan warnanya menjadi hijau misalkan. Kita reload, jadi ada gabungan antara shadow warna merah dan hijau. Jadi merah yang di atasnya hijau. Coba lagi kalau misalkan saya copy di sini, saya berikan di sini untuk warna biru. Kemudian ini saya ganti jadi dua kalinya, jadi 12. Oke, seperti ini. Kalau kita reload, jadi ada birunya juga. Kita akan coba untuk menurunkan nilai blur maksudnya. Jadi 0, tidak ada blurnya. Kita akan lihat shadow ini saling bertumpuk seperti ini. Oke, itu tadi untuk tutorial CSS Text. Kemudian untuk referensinya dari DoubleTree Schools dan CSS3 dan Mozilla Org. Jangan lupa untuk cek video sebelumnya di channel Junior Dev yang sudah saya upload, dan kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas tentang CSS border image dan outline. Jangan lupa untuk follow Junior Dev baik Facebook, kemudian Twitter, YouTube, Instagram, dan hubungi melalui email. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kirim komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.